Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 9 yang beranggotakan Gozi Akbar, Agastra, Febrian Andi, Qasim Imam Mustaqim, sama Raihan Ghazani. Untuk NIM-nya L200 Gozi L200 190 136, Agastra L200 190 118, Febrian Andi L200 190 137, Qasim Imam L200 190 153, Raihan Ghazani L200 190 123. Di sini kali ini kami akan menerangkan materi yang berjudul graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan berhubungan antara objek-objek tersebut. Gambar-gambar di bawah ini menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan jumlah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini gambarnya. Graf atau sejarah graf masalah jembatan Koningsbrug tahun 1736. Graf yang merepresentasikan jembatan Koningsbrug, simbol vertex menyatakan daratan, sisi atau edge menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Bisa. Definisi graf. Graf atau G sama dengan F, E yang dalam hal ini F himpunan tidak kosong dari simbol-simbol atau vertices yang di dalamnya F1, F2 atau F bisa lainnya. Yang E itu himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simbol. Ini merupakan contoh gambar graf. Ini graf G1 ini graf yang sederhana, G2 ini graf ganda, yang ketiga graf semu. Ada gambar 1, gambar 2. G1 adalah gambar graf dengan F1, 2, 3, 4, yang E dan E-nya 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, terus 3, 4. G2 adalah graf dengan F-nya atau himpunan tidak kosong 1, 2, 3, 4, dan E-nya atau himpunan sisi itu 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4. G3 adalah graf dengan himpunan tidak kosong 1, 2, 3 dan edge-nya 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 4, sama 3, 3. Nih, kembali lagi 3, 3. Gambar ini gambar sederhana G1. Ini graf ganda, ini graf semu. Pada G2 sisi E3
atau 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda ketiga 1,3 multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simbol yang sama, yaitu simbol 1 dan 1,3. Ini yang bawah sama yang atas. Yang kedua, pada G3 sisi E8 atau 3,3 dinamakan gelang atau kalap atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Yang ketiga, kembali lagi ke 3. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan ke teman saya. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana, unsimple graph. Graf tak sederhana yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar kedua adalah contoh graf tak sederhana. Kemudian lanjut, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah, undirect graph. Yang kedua, graf berarah, directed graph atau digraph. Yang pertama dulu yaitu graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Kemudian graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, ini adalah graf berarah dan graf ganda berarah. Contohnya ini gambarnya. Kemudian jenis-jenis graf ini perbedaan antara graf sederhana dan graf yang lain. Untuk graf sederhana, sisinya tidak berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan juga, dan tidak dibolehkan sisi gelang. Kalau graf ganda, sisinya juga tidak berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan sisi gelangnya tidak dibolehkan. Jika graf semu, sisinya juga tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelangnya juga diperbolehkan. Kalau graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan, sisi gelangnya diperbolehkan. Jika graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya diperbolehkan, sisi gelangnya juga dibolehkan. Sekian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Andi, NIM L200190137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada contoh terapan graf rangkaian listrik seperti yang terlihat di bawah ini. Dari contoh A dan B bisa dilihat dan dipahami. Pengertian isomer. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul atau atom penyusun sama, tetapi punya struktur yang berbeda. Keisomeran yang terjadi pada senyawa karbon ialah isomer struktur dan isomer ruang. Yang kedua ada isomer senyawa kimia karbon. Di bawah ini ada contoh, yaitu metana CH4, etana C2H6, propana C3H8. Dan grafik yang ada di bawahnya. Ketiga, transaksi konkuren pada basis data terpusat.
Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Seperti yang ada pada contoh di bawah ini grafiknya. Nah, yang keempat ada pengujian program. Di sini membaca sebuah variabel X. Jika X tarik menarik 99, lakukan program di bawahnya. Dan ada pengujian bersyarat, yaitu variabel X apakah kurang dari 0. Jika benar, maka lakukan program di bawahnya, yaitu menampilkan string masukkan tidak boleh negatif. Jika yang dimasukkan lebih dari 0, maka akan menjalankan perintah terakhir, yaitu X sama dengan X ditambah 10 dan diakhiri dengan tag N. Lalu kemudian menulis variabel X. Terminologi graf. Ketegangan adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Seperti contoh di bawah ini ya, grafiknya. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum begitu paham. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai terminologi daripada graf. Saya dengan NIM L200190118. Mohon maaf sebelumnya untuk penjelasannya tidak saya tampilkan secara slideshow karena daripada rekaman sebelumnya terdapat malfungsi daripada recorder ini sendiri. Jadi saya presentasikan secara berikut. Pertama adalah sedikit sejarah daripada teori graf. Teori graf ini mulai dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg pada tahun 1736. Di kota Königsberg mengalir sebuah sungai bernama Sungai Bergel, dan di tengah sungai tersebut terdapat dua pulau. Dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungkan ke tepian sungai dan di antara kedua pulau. Jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah, seperti gambar berikutnya. Analogi daripada penjelasan saya tadi adalah pulaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dan ini adalah sungai-sungainya. Secara singkat dalam tulisannya, Euler menyajikan keadaan jembatan Königsberg tersebut seperti gambar berikut. Nah, ini analogi dalam bentuk lain. Kemudian dalam masalah di atas, dataran atau tepian A dan B serta pulau C dan D disajikan sebagai titik dan jembatan disajikan sebagai ruas garis. Nah, kemudian Euler mengemukakan teoremanya yang mengatakan bahwa perjalanan yang diinginkan di atas akan ada apabila graf terhubung dan banyak garis yang datang pada setiap titik atau derajat simpul itu berjumlah genap. Seperti itu. Kemudian problem dan model graf, yang mana secara umum langkah-langkah yang perlu dilalui dalam menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan daripada problem itu sendiri, kemudian modelnya dengan tepat, kemudian mengubahnya menjadi algoritma, dan diprogramkan ke dalam sebuah komputer. Contoh dari problem graf. Di sini adalah studi kasus untuk traveling salesman problem. Jadi kita contoh daripada problema graf yang mengambil studi kasus daripada traveling salesman problem. Yang mana di sini memprioritaskan suatu rute perjalanan dengan waktu minimal. Ya.
Seperti itu. Untuk kasus semacam itu bisa menggunakan metode Grady untuk menyelesaikannya. Kemudian ada lagi perancangan lampu lalu lintas. Di sini jumlah fase minimal yang diprioritaskan. Beda dengan yang kasus awal tadi. Untuk penyelesaiannya, graph coloring yang menggunakan metode Grady juga. Kemudian definisi daripada graph merupakan struktur diskrit yang terdiri himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul atau vertices, kemudian vertex, dan himpunan sisi atau engage yang menghubungkan simpul-simpul tersebut terdiri dari graph digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan objek antar objek tersebut. Dan notasinya dapat ditulis sebagai berikut. Yang mana vertices dimisalkan sebagai V yang beranggotakan dari V1, V2 sampai Vn atau V sekian, terserah yang lain. Kemudian E dilambangkan dengan engage. Ini E ini maksudnya adalah engage yang mana sama seperti V beranggotakan E1 kemudian sampai En. Ya. Lanjut untuk contoh masalah jembatan Konigsberg dapat disajikan sebagai berikut. Ya. Seperti ini. Graf adalah grafnya seperti ini bilangannya. Kemudian yang beranggotakan V, A, B, C, D, ya, A, B, C, D. E-nya adalah ini, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, seperti itu ya. Ya. Seperti itu. Pada graf ini penjelasannya secara paragraf. Pada graf tersebut sisi E1 sama dengan AC ya, bisa langsung dilihat ya, E1 sama dengan AC. Bisa langsung kita lanjut aja. Sementara itu pada graf di atas tidak terdapat gelang atau loop, yaitu sisi yang berlawanan atau berakhir pada simpul yang sama. Jadi di sini tidak ada loop. Di sini tidak ada tanda panah mengarah kemana, seperti itu maksudnya. Kemudian definisi graf itu himpunan dari definisi graf himpunan sisi atau E memungkinkan berupa himpunan kosong seperti itu. Jadi E ini bisa saja menjadi himpunan kosong. Jika graf tersebut mempunyai himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, maka graf tersebut dinamakan graf kosong atau no graph atau empty graph, seperti itu. Kemudian contoh graf kosong dengan 3 simpul seperti ini. Jadi tidak ada tidak ada himpunan sisi yang bekerja seperti itu. Kemudian dengan memperhatikan kondisi sisinya atau graf dapat dikategorikan sebagai graf tidak berarah dan graf berarah, seperti itu. Graf tidak berarah seperti yang telah dijelaskan pada contoh graf untuk jembatan Konigsberg. Jadi studi kasus daripada jembatan Konigsberg itu merupakan contoh daripada graf tidak berarahnya. Jadi tidak ada arah. Kemudian graf berarah atau direct graph atau singkatannya di graph merupakan graf yang mempunyai sisi yang berarah. Artinya satu buah simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut merupakan simpul awal atau initial vertex. Dan simpul yang lain dikatakan sebagai simpul akhir atau terminal vertex. Seperti itu. Kemudian beberapa jenis graf. Graf sederhana atau simple graph merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, seperti itu. Jadi ini tidak berarah, tidak mempunyai arah, kemudian tidak ada double, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah graf ganda atau multigraph. Masih tetap tidak berarah, tapi di sini mengandung loop atau gelang, ya, seperti ini. Beda dengan yang pertama tadi. Kemudian graf semu masih graf semu merupakan graf yang boleh mengandung gelang atau loop, seperti itu.
graf berarah atau direct graph merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan. Seperti itu, ini yang berarah maksudnya. Jadi tidak saling melawan ya ini. Berarah semua. Nah ini mempunyai arah ini. Kalau yang tadi kan masih belum punya arah. Seperti itu. Graf ganda berarah. Seperti ini. Nah ini ada yang berlawanan ini. Ini ada dua, graf berarah, graf ganda berarah. Graf berarah hanya satu, graf ganda berarah terdapat dua. Lalu tolong seperti itu. Perbandingan jenis graf seperti ini. Penjelasan tadi apabila ditabelkan berbentuk seperti ini. Kemudian derajat graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat vertex-vertexnya. Sedangkan derajat vertex adalah banyaknya engage yang terincidence atau yang terhubung ke engage tersebut. Nah, seperti contoh berikut. Berdasarkan derajat vertex, sebuah vertex dapat disebut vertex ganjil apabila vertexnya merupakan bilangan ganjil. Nah, D1, DB, DC, DD ini merupakan bilangan ganjil. Kenapa saat DE ini tidak termasuk bilangan ganjil? Karena DE1 ini yang berdasarkan satu ini merupakan vertex bergantung. Bila derajat vertexnya adalah 1, maka jadi ini termasuk vertex bergantung ya, bukan vertex ganjil. Kemudian vertex genap, apabila genap, vertex terpencil derajatnya vertexnya adalah 0, ini termasuk vertex terpencil. Seperti itu. Kemudian keterhubungan, dalam keterhubungan sebuah graf akan dikenal beberapa istilah ya, sebagai berikut: walk, barisan vertex, dan engage. Trial ada walk dengan engage yang berbeda. Path atau jalur merupakan walk dengan vertex yang berbeda. Kemudian cycle atau circuit merupakan trial tertutup yang derajat setiap vertexnya adalah 2. Seperti itu. Ya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan lagi penjelasan yang lain oleh rekan saya. Apabila ada kurangnya, atas kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong disebut sebagai graf planar, tapi jika tidak, ia disebut graf tak planar. Ya, ini merupakan contoh dari graf planar. Dan ini adalah yang bukan graf planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotong disebut graf bidang. Nah, ini AB adalah graf planar, sedangkan C adalah graf bidang. Ini graf bidang, contohnya seperti ini. Kita masuk ke contoh persoalan utilitas, utility problem. Pada gambar A ini adalah contoh dari gambar graf persoalan utilitas K3,3, dan gambar B adalah graf persoalan utilitas, bukan graf planar. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah, region, atau muka face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Ini adalah contoh gambar graf planar yang terdiri dari atas 4 wilayah. Rumus Euler sama dengan N min E plus F sama dengan 2, yang dalam hal ini F adalah jumlah wilayah, E adalah jumlah sisi, dan N adalah jumlah simpul. Contoh pada gambar 6.44, E sama dengan 11 dan N sama dengan 7 dan F sama dengan 11 min 7 plus 2, dan hasilnya adalah 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, dengan E lebih dari 2 selalu berlaku
ketidaksamaan berikut. E lebih dari sama dengan 3F per 2 dan E kurang dari sama dengan 3N min 6. Ini adalah contoh pada gambar di atas tadi. Jadi rumusnya 6 lebih dari sama dengan 3 kali 4 bagi 2 dan 6 kurang dari sama dengan 3 kali 4 kurangi 2. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N kurang 6 tidak berlaku untuk graf K3,3 karena E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan 3 kali 6 dikurang 6 hasilnya adalah 12. Jadi E kurang dari sama dengan 3N kurangi 6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus yang sehingga diperoleh E kurang dari sama dengan 2N min 4. Contoh dari graf K3,3 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N min 6 karena E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. E kurang dari sama dengan 2 kali 6 kurangi 4 dan hasilnya 8 adalah salah, yang berarti K3,3 bukan graf planar. Kita masuk ke teorema Kuratowski. Berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Ini adalah contoh gambar. Yang pertama adalah yang A, graf Kuratowski pertama K5, yang B adalah gambar Kuratowski kedua K3,3, dan yang C adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat-sifat graf Kuratowski adalah yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang terakhir, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung graf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Ini adalah 3 buah graf yang homomorfik satu sama lain. Sekarang kita menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G pada gambar tadi di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung graf G1 yang sama dengan K3,3. Jadi graf G tidak planar karena ia mengandung
karena ia mengandung upah graf yang sama dengan K3 nya. Pada gambar di bawah ini G tidak planar karena ia mengandung upah graf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 sehingga diperoleh K5. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.